Di sini saya akan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Nela Suprotami, NPM 21753025. Di sini dalam matkul keamanan sistem informasi, saya akan menjelaskan tentang data pribadi dan data organisasi, serta kejahatan cyber di dalam data pribadi dan data organisasi, jenisnya dan cara mencegah kejahatan tersebut. Yang pertama ada data pribadi. Menurut Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022, data pribadi merupakan data tentang orang perorangan yang teridentifikasi atau dapat diidentifikasi secara tersendiri atau dikomunikasi dengan informasi lainnya, baik secara langsung maupun tidak langsung melalui sistem elektronik atau non-elektronik. Klasifikasi data pribadi. Menurut Undang-Undang Pasal 4 Nomor 27 Tahun 2022, klasifikasi data pribadi terdiri atas dua macam, yaitu yang pertama ada data pribadi yang bersifat spesifik, yang kedua data pribadi yang bersifat umum. Adapun data pribadi yang bersifat spesifik yaitu yang pertama ada data dan informasi kesehatan, yang kedua data biometrik, yang ketiga data genetika, yang keempat data catatan kejahatan, yang kelima data anak, yang keenam data keterangan pribadi lainnya. Lalu selanjutnya data pribadi yang bersifat umum, yaitu yang pertama ada nama lengkap, yang kedua jenis kelamin, yang ketiga kewarganegaraan, yang empat agama, yang kelima status perkawinan, dan keenam data keterangan umum lainnya. Kejahatan cyber yang di data pribadi yaitu banyak sekali macamnya, tapi di sini saya mengambil dua contoh saja. Nah, contoh yang pertama adalah identity theft. Identity theft atau pencurian identitas ialah kejahatan cyber yang memanfaatkan identitas orang lain untuk memperoleh keuntungan. Dahulunya kejahatan ini sering dilakukan dengan penyamaran, tetapi dengan berkembangnya teknologi, pelaku umumnya akan menyerang situs membership, online shop, atau web yang lain untuk mencuri data pribadi penggunanya. Pelaku akan mendata server web, mengambil data pribadi, dan menggunakan data itu untuk tindak kejahatan seperti telepon, penipuan, dan penyalahgunaan data. Bahkan info itu juga bisa dijual di black market. Lalu kejahatan yang kedua yaitu ada carding. Mirip dengan identity theft, carding ialah wujud penipuan di mana pencuri akan mencuri nomor kartu kredit kamu. Umumnya sesudah info kartu kredit kamu dicuri, pencuri akan membeli gift card yang nanti akan dijual kembali untuk menghasilkan uang. Biasanya beberapa pencuri melakukan carding dengan metode phishing atau memasang malware di online shop. Hal ini berbahaya karena biasanya tagihannya memiliki nominal yang besar sekali. Oleh karenanya, alangkah baiknya jika kamu memanfaatkan fasilitas on-time password (OTP) saat berbelanja online dan jangan sampai memberikan nomor kartu kredit kamu pada orang lain. Nah, dari kejahatan yang saya sebutkan dua tadi, di sini saya akan berbagi tips gimana sih cara melindungi data pribadi kita itu. Nah, di sini ada yang pertama ada ganti password secara berkala. Kita bisa menggantinya setiap 1 bulan sekali. Pastikan password memiliki tingkat kesulitan tinggi, yaitu terdiri dari gabungan huruf kapital dan nomor jadi nggak gampang ditebak. Yang kedua, jangan membuka link dalam email, SMS, atau kanal lain yang dikirimi oleh pihak yang mencurigakan. Sebelum membuka link yang ditawarkan, waspadai pengirimnya. Jadi kalian jangan asal buka link aja ya. Yang ketiga, stop memakai wifi gratis sembarangan. Nah, hacker sering meniru nama jaringan wifi publik yang sudah ada tanpa password. Biasanya, mereka memakai modem yang menghasilkan wifi tiruan. Kalau kita mengakses wifi tersebut, mereka dapat dengan mudah mengambil data. Yang keempat, pastikan kita memberikan data yang benar ke pihak yang tepat. Selalu teliti memeriksa akurasi situs atau pihak yang meminta data pribadi kita tersebut. Jadi kita harus teliti walaupun itu misal dari WhatsApp, itu kita teliti dulu itu beneran WhatsApp atau tidak. Nah, lalu yang kelima, double checking setiap transaksi. Nah, ini setiap melakukan transaksi sebaiknya kita harus dalam keadaan alert atau konsentrasi.
Lalu double check lagi data-data yang berikan. Misalnya kita lagi dalam perjalanan, itu kan kita tidak double checking, sebaiknya kita double checking. Lalu yang terakhir ada encryption software. Untuk menjaga keamanan browser, pasang software enkripsi yang akan mengacak informasi kiriman kita di internet. Software seperti Northlocker, Xcrypt bisa kita download di Juga Digital. Berikut adalah tips-tips untuk melindungi data pribadi. Masih banyak tipsnya, tapi di sini saya mengambil 6 saja. Lalu yang selanjutnya ada data organisasi. Data organisasi memiliki fungsi yang sangat penting bagi kinerja dan kelancaran kerja suatu instansi. Instansi membutuhkan penyusunan data yang baik agar dapat membantu para pemimpin atau pengambil kebijakan dalam menyusun rencana kegiatan dan mengambil sebuah keputusan. Data yang baik dapat disusun dalam sebuah database basis data. Database memiliki arti penting dalam instansi agar dapat mengumpulkan, mengorganisir, dan menganalisa tugas dan fungsi setiap instansi dalam rangka pencapaian rencana strategisnya. Berikut adalah klasifikasi data organisasi atau macam-macamnya ya. Yang pertama ada data internal. Nah, salah satu data yang paling mudah diperoleh oleh perusahaan adalah data internal atau data yang bersumber dari dalam perusahaan itu sendiri. Yang kedua ada eksternal. Berkebalikan dari internal, data eksternal adalah patokan data dan informasi yang bersumber dari luar perusahaan. Lalu, ada data berkala. Data jenis ini juga sering disebut dengan time series data yang metode pengumpulannya dilakukan secara berkala dan dalam waktu tertentu secara kontinu. Lalu ada data primer. Data primer atau data utama adalah salah satu jenis data yang diperoleh secara langsung oleh perusahaan dengan cara observasi langsung atau terjun ke lapangan. Lalu data sekunder. Data sekunder merupakan kumpulan data dari penelitian-penelitian yang sudah ada sebelumnya. Lalu ada data kualitatif. Salah satu contoh yang paling umum dari data kualitatif adalah jawaban kuesioner yang diberikan oleh pelanggan ketika perusahaan melakukan riset atau survei atas hal-hal yang berhubungan dengan perusahaan dalam ruang lingkup waktu tertentu. Lalu data kuantitatif. Data kuantitatif disajikan dalam bentuk angka, statistik, grafik, serta dapat dihitung dengan baik. Nah, contoh data kuantitatif adalah jumlah karyawan perusahaan, usia seseorang, besaran gaji karyawan, dan lainnya. Nah, di sini ada juga nih kejahatan cyber data organisasi. Di sini saya juga mengambil 2 contoh. Yang pertama ada cyber espionage. Kejahatan ini mempunyai tujuan untuk mengawasi gerak-gerik seorang atau perusahaan tertentu seperti mata-mata yang mengawasi targetnya. Umumnya sasaran yang dimata-matai ialah perusahaan kompetitor atau lawan politik untuk memperoleh keuntungan dari info yang didapatkan. Pelaku biasa melakukan cyber espionage dengan mengeksploit kerentanan web atau mungkin dengan mengirim email spear phishing ke organisasi yang ditargetkan. Kamu bisa mendirikan sebuah kebijakan keamanan cyber yang membahas prosedur dan risiko keamanan untuk mencegah cyber espionage terjadi di organisasi kamu. Lalu yang kedua ada SQL injection. Untuk bagian IT di sebuah perusahaan, serangan model ini sangatlah berbahaya. Sayangnya hal ini dikarenakan adanya celah yang tidak bisa ditutupi oleh sistem keamanan dari database tersebut. SQL injection dalam praktiknya secara manual, hacker biasanya memasukkan kode berupa tanda seperti titik, petik tunggal, dan strip. Ketika kode tersebut berhasil, maka seluruh data dalam sebuah database akan terhapus dan data tersebut digunakan oleh hacker untuk melakukan tindakan lainnya yang merugikan sebuah perusahaan. Dalam perkembangannya, SQL injection banyak dilakukan oleh para hacker untuk menyerang data-data yang penting yang berkaitan dengan situs-situs pelayanan publik. Tujuannya pun beragam, mulai untuk kejahatan hingga melemahkan sebuah sistem yang ada. Contohnya adalah pencurian data milik sebuah departemen kesehatan, Wall Street Journal, hingga lembaga pemerintahan di Amerika Serikat. Nah, adapun tips untuk mencegah kejahatan pada data organisasi. Nah, yang pertama ada pentest. Pentest merupakan pengujian keamanan informasi di mana akan ada seseorang yang meniru serangan yang biasa sering terjadi untuk mengidentifikasi metode peretasan fitur keamanan aplikasi, sistem, atau jaringan. Yang kedua, ada training bagi karyawan. Adanya pelatihan cyber security bagi karyawan akan memberi manfaat antara lain data-data terlindungi, sistem dan jaringan akan terlindungi dari ancaman, akan memiliki keamanan yang sangat kuat untuk menangkal berbagai ancaman cyber terhadap sistem aplikasi atau website perusahaan. Lalu yang ketiga ada update software. Software diperbarui, maka sistem yang sebelumnya belum sempurna akan disempurnakan dengan sistem terbaru, memiliki masalah bug, kualitas, dan tingkat keamanan. Lalu ada
Gunakan layanan hosting yang aman. Pilihlah provider web hosting yang memiliki pelayanan yang bersedia membantu masalah website perusahaan selama 24 jam dalam 7 hari. Lalu gunakan Web Application Firewall (WAV). WAV Web Application Firewall adalah sebuah susunan filter yang berfungsi untuk menyaring, memonitor, dan melakukan blocking terhadap data yang berasal dari klien ke sebuah web server. Lalu yang terakhir ada security software. Dengan menggunakan security software pasti akan meningkatkan keamanan data perusahaan. Nah, berikut yang itu tadi yang disebutkan adalah beberapa dari banyaknya tips untuk mencegah kejahatan pada data organisasi. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila banyak kesalahan. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.